Zoro Nakama. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai perjalanan Kapten kita Monkey D. Luffy dalam mencari koki untuk kru topi jerami. Dalam perjalanannya ini, ada banyak sekali hal yang berkesan untuk kita saksikan. Mulai dari masa lalu Zoro yang membuatnya mengarungi lautan dan melawan pendekar pedang terkuat sosok bajak laut yang dikenal sebagai Takanome, hingga kekuatan tekad Luffy yang berhasil meluluhkan keras kepalanya Sanji. Oke, daripada terus banyak basa-basi, lebih baik langsung saja kita simak perjalanan Luffy mencari koki di alur cerita One Piece Arc Baratie. Cerita bermula dari episode ke-19 dengan judul Pass of the Three Swords: The Promise Between Zoro and Kuina. Saat itu terlihat masa lalu dari Marimo yang tengah melakukan duel dengan pemilik sebelumnya dari pedang Wado Ichimonji. Dia adalah seorang gadis cantik bernama Kuina. Kuina sendiri adalah seorang anak dari pemilik dojo tempat Zoro belajar teknik berpedang. Setiap kali bertarung melawan Kuina, Zoro selalu kalah. Bahkan Kuina ini mampu mengalahkan pendekar pedang dewasa dengan sangat mudah. Akan tetapi, Koshiro, ayah dari Kuina, menyatakan bahwa tidak ada pendekar pedang yang merupakan seorang wanita. Dia juga tidak akan mewariskan dojo itu padanya. Padahal sejatinya, Kuina memiliki cita-cita untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Saat di pertarungannya dengan Zoro, Kuina pun menuangkan segala keluh kesah dan perasaan irinya kepada Zoro yang merupakan seorang laki-laki. Tapi hal ini malah membuat Zoro menjadi marah. Ia menyatakan bahwa dirinya selalu berlatih demi mengalahkan Kuina, dan perjuangannya selama ini bukanlah hanya main-main. Sehingga Zoro dan Kuina membuat janji pada malam itu, sebuah janji yang membuat Zoro hingga menjadi seorang pendekar pedang kuat di masa depan, yaitu mereka berdua akan terus berlatih demi mencapai impian menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Akan tetapi pada suatu waktu, Zoro saat itu mendapatkan kabar buruk dan memilukan. Kuina dikabarkan meninggal karena suatu kecelakaan di rumahnya saat ia hendak mencari asahan katana di gudang penyimpanan dan secara tanpa sengaja terjatuh akibat pijakannya tidak stabil dan berakhir meninggal. Hal itu jelas membuat Zoro menjadi sangat terpukul, di mana sosok sahabat, saudara sekaligus rivalnya kini telah tiada. Namun hal itu tidak membuat Zoro putus asa. Dia tetap meneruskan latihannya dengan penuh tekad. Bahkan sesekali dia merasa Kuina sedang mengawasinya. Singkat cerita, 8 tahun sudah Zoro habiskan untuk berlatih pedang di dojo milik Koshiro. Akhirnya Zoro pun memutuskan untuk segera pergi ke dunia luar guna mengejar impian yang dulu sudah disepakati bersama dengan Kuina, yaitu menjadi pendekar pedang terkuat. Sebagai hadiah perpisahan, saat itu Zoro memperoleh pedang milik Kuina, yaitu Wado Ichimonji. Dengan berbekal semangat dan tekad untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia, Zoro pun memulai perjalanannya. Adegan pun berganti di kapal baru milik kru topi jerami. Tampak di sana Usopp dan Luffy yang sedang asik dengan aktivitas mereka. Ternyata keduanya tengah berlatih menembak dengan meriam. Tidak diduga-duga, Usopp ternyata memiliki kemampuan yang sangat baik di dalam membidik sasaran. Ia hanya memerlukan satu kali tembakan saja untuk mengenai sebuah tebing. Sedangkan di sisi lain, Luffy yang saat itu malah tidak bisa mengenainya sama sekali. Karena hal tersebutlah, Luffy pun mengangkat Usopp sebagai penembak jitu di kru topi jerami. Setelah itu, kru topi jerami terlihat sedang berkumpul di ruang tengah berbicara mengenai pencarian seorang anggota lagi sebelum menuju ke Grand Line, yaitu seorang koki. Akan tetapi, acara rapat perdana kru topi jerami ini pun terganggu dengan kedatangan seorang pria yang mengamuk di kapal mereka. Karena hal tersebut, Luffy sempat keluar dan meladeninya. Tapi ketika Zoro melihat mereka, ternyata dia adalah salah satu rekan pemburu bajak lautnya dulu. Pria berkacamata hitam itu bernama Johnny. Alasan Johnny mengamuk di kapal Going Merry adalah karena rekannya yang bernama Yosaku mengalami sakit. Dan saat mereka sedang istirahat di sebuah tebing, secara tiba-tiba keduanya terkena tembakan meriam dari kapal bajak laut topi jerami dan membuat sakit Yosaku pun menjadi semakin parah. Nami yang saat itu melihatnya, dia mengecek dan menyatakan bahwa saudara Johnny ini hanya kekurangan vitamin C. Ia pun menyuruh Luffy dan Usopp mengambilkan jeruk nipis dan meminumkan perasannya kepada Yosaku agar menyembuhkan sakitnya yang sudah terlihat seperti akan meregang nyawa kapan saja. Tetapi cuma hanya butuh waktu 3 hari saja untuk sembuh total dari penyakitnya ini.
Di sela-sela waktu tersebut, saat itu Luffy bertanya kepada Johnny, apakah ada seorang koki hebat yang berada di dekat wilayah tersebut. Johnny memberitahukan bahwa ada sebuah restoran mengapung yang berada di sekitar wilayah itu. Restoran itu dikenal sebagai restoran mewah, namun sangat bersahabat tetapi bisa juga dibilang tidak bersahabat, namanya adalah Baratie. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, kru topi jerami pun langsung meluncur menuju restoran Baratie. Sesaat sebelum mereka sampai di restoran apung dengan hiasan kepala ikan pada salah satu sisi restoran itu, muncullah kapal angkatan laut di sebelah kapal topi jerami. Sang kapten angkatan lautnya bernama Full Body. Saat melihat ke arah Going Merry, Full Body meremehkan Luffy dan kawan-kawan karena menganggap kru topi jerami sebagai bajak laut pemula. Dengan pongahnya, ia pun menyuruh anak buahnya menenggelamkan kru kapal topi jerami. Saat meriam sudah mengarah kepada Luffy, dengan sigap serangan tersebut ditahan oleh Luffy. Akan tetapi salah satu pegangan tangan Luffy terlepas sehingga arah serangan tersebut malah berbalik mengarah ke Baratie. Singkat cerita, Luffy pun langsung masuk dan meminta maaf kepada pemilik Baratie bernama Zeff. Sempat panik dengan kondisi kaki Zeff yang sudah tidak ada, akhirnya diketahui kalau Zeff merupakan seorang mantan bajak laut. Pada akhirnya, Luffy pun harus menjadi pelayan restoran untuk mengganti rugi kerusakan yang disebabkan oleh keteledorannya. Di sisi lain nampak seorang kepala koki yang bernama Sanji tengah berkelahi dengan Kapten Full Body. Awal keributan mereka terus berlanjut hanya karena makanan yang disajikan restoran itu terdapat serangga. Dan si Full Body ini merusak piring hingga mejanya, bahkan dia pun memaki kokinya. Selain itu, Full Body juga merasa diremehkan oleh Sanji yang sedang asik menggoda wanita yang sedang dibawa olehnya. Saat pertarungan hampir terjadi, Zeff pun datang dan memukul mereka berdua agar tetap diam. Beberapa saat kemudian, bawahan dari Kapten Full Body berlari ke restoran sambil berteriak bahwa tahanan mereka yaitu Don Krieg, salah satu bajak laut terkuat penguasa es blue, telah melarikan diri. Para pelanggan yang mendengar hal itu pun langsung menjadi sangat ketakutan. Alasannya adalah karena Don Krieg sudah sangat dikenal sebagai salah satu bajak laut kejam dan kuat dari es blue. Hal ini pun membuat para pelanggan pergi terbirit-birit dan tidak lama setelahnya nampak salah satu anak buah angkatan laut itu ditembak dari belakang. Pria yang menembak angkatan laut itu berjalan dengan sedikit tertatih-tatih dan tiba-tiba dia memesan makanan. Setelah salah satu koki bernama Patty menanyakan sesuatu kepada si pria itu, apakah dia memiliki uang untuk membayar makanannya nanti. Akan tetapi pria itu langsung menodongkan pistolnya. Sontak kemudian Patty pun memukulinya dengan sangat kuat. Akan tetapi lain hal yang dilakukan oleh Sanji. Dengan santainya, Sanji langsung berjalan dengan tenang menuju ke dapur dan mulai membuat makanan. Sementara Full Body nampak meninggalkan restoran dengan diam-diam. Terlihat Sanji membawa makanan ke si pria yang diusir oleh Patty. Sanji menyatakan bahwa baginya pelanggan adalah siapa saja yang lapar. Sanji juga menyatakan bahwa dia sangat memahami perasaan kelaparan lebih dari yang orang lain rasakan. Setelah mendengar kata-kata tersebut, pria itu kemudian mengambil makanan dan melahapnya sambil menangis. Ia juga mengatakan bahwa ini adalah hidangan paling enak yang pernah dia makan sepanjang hidupnya. Luffy yang melihat semuanya pun langsung merasa tertarik dan mencoba untuk merekrut Sanji sebagai juru masak atau koki di kapal bajak lautnya. Akan tetapi, saat itu Sanji malah menolaknya. Ia tidak ingin meninggalkan Baratie yang sudah dianggap seperti rumahnya sendiri. Namun karena kapten kita Luffy yang sangat keras kepala, dia terus saja bersikeras agar Sanji bergabung dengan bajak lautnya. Di saat yang bersamaan, pria yang sebelumnya makan masakan yang sudah dibuat oleh Sanji pun memperkenalkan diri bahwa ia bernama Gin. Dia juga seorang bajak laut dan merupakan salah satu anggota bajak laut Don Krieg. Di sisi lain, para koki terlihat sedang membicarakan Don Krieg yang dikenal sebagai seorang bajak laut besar yang memiliki armada sebanyak 5.000 orang pengikut. Sebelum Gin pergi, dia pun sempat mengucapkan terima kasih kepada Sanji karena telah memberinya makanan. Karena melihat Gin yang sedikit takut jika Sanji akan mendapat masalah karena memberi makanan dirinya secara gratis, Sanji pun melemparkan piring ke laut untuk menghilangkan bukti bahwa Gin makan secara gratis di sana. Sontak saja ini membuat Gin merasa sangat bersyukur setelah datang ke Baratie dan bertemu dengan Sanji. Singkat cerita, Luffy pun kembali bekerja di dapur, di mana saat itu dia sempat membuat gaduh dengan memecahkan banyak sekali piring dan membuat keributan besar di dapur. Saat sang kapten sedang kesusahan di sana, kru topi jerami yang lainnya seperti Zoro, Nami, dan Usopp ternyata sedang makan di restoran itu.
Sanji yang melihat sosok cantik Nami, dengan cepatnya ia pun menggoda Nami dengan rayuan ala playboy cap tikusnya. Shin pun berpindah ke tempat Gin yang saat itu terlihat sudah sampai di lokasi di mana Don Krieg berada. Gin pun langsung meminta sang kapten untuk mengunjungi restoran tersebut agar dapat memulihkan diri. Akhirnya Gin pun kembali ke Baratie dengan sang kapten yaitu Don Krieg. Mereka juga datang dan menggunakan sebuah kapal yang hampir hancur di mana semua kru bajak laut Don Krieg nampak lemas kelaparan. Saat kedatangan mereka tidak diterima dengan baik oleh para koki di sana, Gin pun langsung bersujud dan memohon untuk memberi makan kepada sang kapten. Bahkan yang tidak diduga-duga, Don Krieg juga bersujud dan memohon kepada pihak pegawai Baratie untuk memberinya makanan. Ia juga saat itu berjanji jika dirinya tidak akan macam-macam setelah mendapatkan makanan secara gratis di tempat itu. Pada saat itu, lagi-lagi Sanji pun memberinya makan meskipun tahu bahwa dia adalah orang jahat. Meski ditentang oleh para koki lain di Baratie, Sanji tidak peduli dan tetap memberikan masakan enak dan hangat kepada Don Krieg. Akan tetapi sebuah kejadian tidak terduga pun terjadi. Di saat itu Don Krieg pun langsung mengingkari janjinya dengan Gin. Dengan sangat tidak tahu malu, Don Krieg juga menuntut makanan untuk anak buahnya yang lain serta mengambil alih Baratie untuk dijadikan sebagai kapal baru miliknya. Karena mendengar hal tersebut, Sanji pun tadinya berniat pergi ke dapur untuk memberikan makanan. Akan tetapi saat itu, Sanji dihadang oleh para koki Baratie yang lainnya. Saat itu pun, Patty mencoba menembak Don Krieg dengan salah satu senjata andalannya. Akan tetapi Don Krieg menggunakan sebuah zirah emas di balik jubahnya yang ternyata di dalamnya juga terdapat senjata tersembunyi yang ia gunakan untuk mengalahkan para koki Baratie. Tidak lama kemudian, muncul Zeff si owner Baratie yang datang membawa sekantong besar makanan. Saat melihat pria tua dengan kumis yang dikewang itu, Don Krieg pun tersadar dengan identitas aslinya. Di mana di masa lalunya, Zeff si pemilik Baratie adalah bajak laut hebat yang dikenal sebagai Akashi atau si kaki merah. Zeff merupakan salah satu bajak laut yang sempat berlayar di Grand Line, tetapi dia kehilangan kakinya karena suatu insiden. Padahal kaki Zeff ini merupakan senjata terkuat yang ia miliki pada masa jayanya. Saking kuatnya Zeff, julukan si kaki merah ini diberikan karena dalam setiap pertarungannya, ia akan membuat kakinya berlumuran darah musuhnya hingga membuat kakinya berwarna merah. Gin mulai menjelaskan mengenai bencana yang dihadapi armada Don Krieg saat mereka hendak memasuki wilayah Grand Line, di mana mereka bertemu dengan seorang pendekar pedang bernama Mihawk yang menghancurkan sebuah armada kapal dengan sangat mudahnya. Mereka bahkan tidak mampu bertahan lebih dari 1 minggu selama berada di Grand Line karena ganasnya wilayah tersebut. Setelah mendapat makanan dari Zeff, Krieg pun memberi makan anak buahnya dan akan memulai menyerang Baratie untuk mengambil alih kapal tersebut menjadi miliknya. Pada saat itu, kejadian tak terduga menghampiri mereka semua. Tanpa disangka-sangka, Mihawk pun muncul dan membelah kapal milik Don Krieg yang saat itu sudah menghalangi jalan perahunya. Zoro yang mengetahui sosok pria yang gayanya ala masketir itu adalah pendekar pedang nomor 1 di dunia, dia pun nampak sangat bersemangat. Ia merasa tertantang untuk mengukur seberapa jauh perbedaan antara dirinya dengan orang yang dijuluki sebagai pendekar pedang nomor 1 itu. Zoro pun langsung turun dan menantangnya, sehingga terjadilah pertarungan yang tak seimbang di antara mereka berdua. Bahkan, Mihawk saat itu tidak memerlukan pedang untuk mengalahkan Zoro yang ketika itu menggunakan 3 pedangnya sekaligus. Ia hanya menggunakan sebuah pisau kecil untuk melawan dan mengalahkan Zoro. Zoro pun dengan mudah dikalahkan dan memperoleh luka parah akibat pertarungannya dengan Mihawk. Luffy dan Usopp yang melihat hal tersebut berusaha untuk menolong Zoro. Namun Mihawk menyatakan bahwa Zoro saat itu tidak mati. Mihawk melihat potensi pendekar pedang muda yang berani melawannya. Ia juga memberitahu Zoro bahwa ia harus banyak belajar untuk mendapat gelar sebagai pendekar pedang terhebat yang dimana mereka nanti akan berduel kembali suatu saat nanti.
Setelah kekalahannya, Zoro pun lantas meminta maaf kepada Luffy karena telah mengecewakannya. Dan dia pun bersumpah mulai hari ini dia tidak akan pernah kalah lagi. 兄貴ルフィ敵君を俺は負けねえ文句あるか海賊王 Di sisi lain, Nami yang sudah pergi membawa Going Merry, dia pun mulai dikejar oleh Usopp, Johnny, dan Yosaku. Tidak lupa mereka juga membawa Zoro yang tengah terluka untuk lekas dirawat. Sedangkan Luffy saat itu malah harus berhadapan dengan Don Krieg dan mengalahkannya untuk membayar hutangnya ke Zeff atau pemilik restoran Baratie. Di sisi lain, Mihawk yang merasa jika dirinya sudah tidak memiliki urusan apa-apa lagi dengan semua orang di sana, dia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Pada saat itu Don Krieg melanjutkan penyerangannya terhadap restoran Baratie dengan mengirimkan salah satu anak buahnya yang bernama Pearl. Sanji pun turun menghadapi Pearl dan mampu mengungguli pertarungannya. Namun dengan trik liciknya, Gin, anak buah dari Don Krieg saat itu malah menyandera Zeff. Karena hal tersebutlah, Sanji pun jadi tidak punya pilihan lain selain menerima serangan dari Pearl dengan cuma-cuma. Disinilah Sanji mulai mengingat masa lalu bahwa dulu dia pernah bekerja di kapal pesiar yang diserang oleh Zeff. Dan ketika badai melanda, hanya dia dan Zeff lah yang selamat dari insiden tersebut. Untuk menyambung hidup mereka, Zeff pun dengan mulia mengorbankan kakinya untuk menyelamatkan Sanji dan memberi Sanji makanan. Karena keduanya berbagi mimpi yang sama untuk menemukan lautan legendaris yaitu All Blue. なんでだよなんでだお前が俺と同じ夢を持ってたからだ All Blue sendiri merupakan perairan yang menyatukan keempat lautan di seluruh dunia, mulai dari utara, selatan, timur, dan barat, yang dimana di sana terdapat semua jenis biota laut. Karena Zeff merasa tidak mampu untuk berlayar dan mencari keberadaan All Blue lagi, Zeff pun memilih untuk berhenti menjadi bajak laut dan mendirikan Baratie. Kembali ke pertarungan antara Sanji dan Pearl. Sanji yang sudah babak belur berteriak dengan sangat lantang bahwa dia akan membela Baratie dengan nyawanya. Mendengar tekad Sanji, Luffy pun merespon dengan menyerang keras kapal menggunakan teknik Gomu Gomu no X miliknya. Namun tiba-tiba, Gin dengan sengaja menyerang Pearl dan mengatakan bahwa dia ingin membunuh Sanji dengan tangannya sendiri. Saat itu, pertempuran yang panjang pun terjadi, tetapi Gin akhirnya tumbang setelah Sanji mematahkan tulang rusuknya. Pada akhirnya Gin menyadari bahwa dia tidak sanggup membunuh orang yang telah menyelamatkannya dari kelaparan. Ia kemudian memohon kepada Don Krieg untuk meninggalkan restoran Baratie, akan tetapi Don Krieg nampak marah dan menyatakan Gin bukan lagi anggota bajak lautnya. Karena itulah, Don Krieg memutuskan untuk mengeksekusinya. Don Krieg kemudian menarik salah satu bantalan bahunya dan merubahnya menjadi peluncur salah satu senjata yang paling mematikan miliknya yaitu bom gas beracun. Saat melihat sang kapten yang sudah melepaskan senjata tersebut, anggota dari bajak laut Krieg dengan cepat mengenakan masker anti racun mereka. Hanya Ginlah yang melemparkan masker miliknya, sedangkan para koki yang ada di Baratie memilih untuk berenang menjauh untuk menghindar. Patty dan rekannya pun juga berlari masuk ke dalam Baratie sembari menarik order Zeff untuk menjauh dari asap beracun yang diluncurkan oleh Don Krieg. Di sisi lain, Luffy berhasil mencuri dua topeng dari dua bajak laut Don Krieg dan melemparkannya agar digunakan oleh Sanji dan Gin. Saat ia berbalik untuk mendapatkan masker gas yang lain untuk dirinya sendiri, anggota bajak laut Krieg yang lainnya telah menghilang. Namun tiba-tiba saja, sebuah topeng gas mendarat tepat di hadapan Luffy. Untungnya Luffy berhasil memakai masker tersebut tepat saat bom gas milik Don Krieg meledak. Ternyata usut punya usut, topeng yang dikenakan Luffy ini adalah milik Gin, sehingga Gin rela terkena racun milik kaptennya sendiri. Melihat hal ini, Patty pun langsung membawa Gin ke dalam Baratie untuk memberikan pertolongan pertama. Di sisi lain, Luffy pun maju menyerang Don Krieg, ia mengeluarkan Gomu Gomu no Pistol. Sontak Don Krieg langsung mengeluarkan mantel baja besi berduri miliknya untuk menghalau serangan Luffy. Akan tetapi Luffy tetap berhasil menyerang Don Krieg, ia pun berhasil mengungguli Don Krieg meski tidak menggunakan senjata sama sekali. Namun Don Krieg tetap memiliki senjata andalan yang digunakan sebagai kartu as terakhirnya, di mana tombak tersebut mampu mengeluarkan ledakan yang sangat kuat. Senjata ini mampu membuat Luffy kewalahan karena semua serangan Krieg sudah pasti melukai dirinya. Namun, bukan Luffy namanya kalau dia menyerah.
Luffy dengan sengaja membuat dirinya terkena serangan dengan langsung menyerang tombak tersebut dan menghancurkannya. Saat itulah, Don Krieg pun mencoba usaha terakhirnya untuk mengalahkan Luffy. Ia berdiri di atas tiang menara dan bersiap untuk mengalahkan Luffy, namun Luffy malah berlari ke arah Don Krieg dan melayangkan jurus Gomu Gomu no Bazooka miliknya. Serangan tersebut pun berhasil mengenai Don Krieg dengan telak. Hal itu membuat zirah emas yang dibanggakan olehnya hancur berkeping-keping. Akan tetapi, masih ada senjata terakhir yang dikeluarkan oleh Don Krieg, yaitu sebuah jaring besi yang ia gunakan untuk merangkap Luffy. Dengan memanfaatkan celah jaring besi yang mengikatnya, Luffy langsung melayangkan serangan terakhir pada Don Krieg. Ia melilitkan kakinya dan langsung menghantamkan sang kapten armada besar itu ke dinding restoran Baratie. Dan akhirnya, Don Krieg pun langsung tidak sadarkan diri akibat serangan tersebut. Akibat jaring yang memerangkap Luffy di udara membuatnya dia harus jatuh ke dalam laut. Sanji yang tahu jika Luffy tidak bisa berenang karena efek buah iblisnya pun langsung melompat dan berusaha untuk menyelamatkan Luffy. Akan tetapi, Luffy yang saat itu dikira sudah mati lemas karena tenggelam, ternyata dia malah sedang tertidur. Hal ini pun membuat Sanji sedikit lega dan memukul kepala orang yang telah menyelamatkan harta miliknya serta owner Zeff. Setelah kekalahan armada Don Krieg, Gin pun memutuskan untuk kembali ke Grand Line bersama semua rekannya. Ia juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada Sanji dan Luffy. Singkat cerita, Baratie pun sedang dalam kondisi yang penuh dengan euforia. Sedangkan di sana Sanji, dia terlihat sedang dalam keadaan dilema karena dirinya bingung untuk memilih antara dua pilihan besar di dalam hidupnya, yaitu tinggal dan menjaga restoran tersebut atau pergi untuk mencari impiannya. Apalagi ketika itu semua orang di Baratie tampak mengusirnya dengan terang-terangan. Bahkan mereka juga mengatakan hal-hal buruk soal Sanji. Saat itulah Sanji memutuskan untuk pergi dari tempat yang sudah seperti rumahnya karena dirinya merasa perlu untuk pergi sekarang. Saat itu, perpisahan yang sangat mengharukan terjadi antara Sanji dan juga semua orang di Baratie termasuk Zeff. Meski mereka mengatakan hal-hal buruk soal Sanji sebelumnya, sebenarnya mereka sangat menyayangi Sanji. Bahkan mereka juga menangis terseduh-seduh saat mengantarkan Sanji pergi bersama dengan sang kapten baru yaitu Luffy. Setelah berjanji dan berterima kasih kepada Zeff, Sanji dan Luffy pun langsung pergi untuk mengejar Nami dan melanjutkan petualangan berikutnya.